Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Sela Anggraini. Pada pertemuan kita kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang larangan menggibah ataupun larangan menggunjing. Simak videonya berikut ini. Ghibah berasal dari kata ghoba yughibu yang artinya tersembunyi, terbenam, tidak hadir, dan tidak tampak. Secara istilah, ghibah adalah mengatakan sesuatu hal yang benar tentang seseorang di belakangnya, tetapi hal tersebut tidak disukai oleh orang yang dibicarakan. Baiklah, mengapa dikatakan terbenam, tersembunyi, tidak hadir maupun tidak tampak? Karena orang yang melakukan perbuatan ghibah itu ia melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Ia melakukan perbuatan tersebut tidak langsung di hadapan orang yang dibicarakannya. Berikut hadis tentang larangan menggibah atau larangan menggunjing, yang artinya, tahukah kalian apakah ghibah atau menggunjing itu? Para sahabat menjawab, hanya Allah dan Rasul yang lebih tahu. Rasul bersabda, ghibah adalah engkau membicarakan saudaramu kalau dia tahu dia tidak senang. Para sahabat bertanya lagi, bagaimana kalau yang aku bicarakan itu benar-benar fakta? Rasul pun menjawab, jika apa yang engkau katakan itu benar adanya atau fakta, maka engkau telah melakukan perbuatan yang namanya ghibah. Dan jika apa yang engkau katakan itu salah, maka engkau telah melakukan dusna ataupun fitnah. Hadis riwayat Muslim nomor 1806. Baiklah, dari penjelasan hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa apabila kita membicarakan orang lain di belakangnya dan apa yang kita bicarakan tersebut memang benar-benar fakta, maka kita telah melakukan perbuatan yang namanya ghibah. Apabila kita mengatakan sesuatu tentang seseorang tetapi hal yang kita katakan tersebut salah, maka kita telah melakukan perbuatan yang namanya fitnah. Marilah kita sama-sama menggunakan mulut kita ke dalam hal-hal yang baik, dan kita harus saling menjaga lisan kita agar tidak mendapat mudarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita menggunakan lisan kita untuk mengatakan hal-hal yang kebaikan. Selanjutnya, ciri-ciri orang yang suka menggibah. Ciri-ciri orang yang suka menggibah itu ada 4. Yang pertama, suka menggali informasi terlalu dalam. Yang kedua, suka menguping pembicaraan orang lain. Dan yang ketiga, banyak bicara. Dan yang keempat ataupun yang terakhir yaitu sering menceritakan aib orang lain. Baiklah, ada 4 ciri orang yang suka menggibah. Yang pertama, suka menggali informasi terlalu dalam. Apabila ada orang yang ingin mengetahui tentang sesuatu secara mendalam, ia terlalu kepo akan sesuatu, maka itu akan berpotensi penyebab perbuatan yang namanya ghibah. Yang kedua yaitu suka menguping pembicaraan orang lain. Apabila ada orang yang suka menguping pembicaraan orang lain, padahal hal tersebut tidak boleh diketahui oleh kita, maka itu akan berpotensi dari penyebab ghibah tersebut. Yang ketiga yaitu banyak bicara. Apabila ada orang yang banyak bicaranya, tetapi ia bukan membicarakan hal-hal yang baik, tetapi malah membicarakan orang lain, itu termasuk ke dalam ciri-ciri orang yang suka menggibah. Dan yang terakhir yaitu suka menceritakan aib orang lain. Apabila kita mengetahui tentang aib orang lain, maka hal yang harus kita lakukan adalah menutup aib tersebut dengan rapat-rapat. Jangan malah kita umbar aib tersebut dan dibicarakan kepada orang lain. Selanjutnya, hukum ghibah. Ghibah itu hukumnya haram dan termasuk akhlak tercela karena merupakan salah satu perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu macam-macam ghibah.
Ghibah ada dua macam. Yang pertama ghibah lisan. Ghibah lisan ini ghibah yang dilakukan dengan lisan kita ataupun dengan mulut kita. Yang kedua yaitu ghibah tulisan. Ghibah tulisan ini adalah ghibah yang dilakukan dengan ketikan ataupun dengan tulisan. Baiklah, dari kedua macam ghibah tersebut, yang pertama ada ghibah lisan. Ghibah lisan ini dimana kita membicarakan orang lain dengan menggunakan lisan kita. Ghibah ini adalah ghibah yang paling populer, apalagi ketika sedang berkumpul kepada teman-teman, maka hal tersebut akan menyebabkan perbuatan ghibah. Ketika berkumpul dengan teman, kita menceritakan kepada teman kita tentang orang lain, maka hal tersebut termasuk ghibah. Dan marilah kita ketika berkumpul kepada teman-teman kita menjaga lisan kita membicarakan hal-hal yang baik saja atau menceritakan tentang pengalaman kita saja, jangan membicarakan tentang orang lain. Yang selanjutnya yaitu ghibah tulisan. Ghibah tulisan ini adalah ketika kita membicarakan orang lain bukan dengan lisan kita membicarakan orang lain tapi dengan tulisan ataupun dengan ketikan. Apalagi pada zaman sekarang ini maraknya media sosial. Kita bisa menggunakan media sosial tersebut untuk melakukan hal-hal yang berbau kebaikan. Jangan kita menggunakannya untuk membicarakan orang lain, sebab hal tersebut akan mendapatkan mudarat dari Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Yang selanjutnya yaitu cara-cara menghindari perilaku ghibah. Ada 7 cara. Yang pertama yaitu berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Yang kedua, menjaga lisan kita. Yang ketiga, menyadari bahwa ghibah adalah perbuatan yang buruk. Yang keempat, introspeksi diri. Yang kelima, perbanyak berpikir positif. Yang keenam, saling mengingatkan. Dan yang ketujuh yaitu perbanyak istighfar. Baiklah, selanjutnya marilah kita bahas satu persatu tentang cara menghindari perilaku ghibah. Yang pertama yaitu berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Teman adalah cerminan diri kita. Apabila kita berteman dengan orang-orang yang saleh, maka insya Allah kita akan dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang nantinya akan merugikan diri kita sendiri. Yang selanjutnya yaitu menjaga lisan. Lisan adalah senjata yang paling tajam, di mana tajamnya melebihi pisau apabila kita salah menggunakannya. Maka dari itu, marilah kita sama-sama untuk menggunakan lisan kita ke dalam hal-hal yang berbau kebaikan. Yang selanjutnya yaitu menyadari bahwa ghibah adalah perbuatan yang buruk. Apabila kita sudah mengetahui, marilah kita sama-sama untuk menjauhi perbuatan yang namanya ghibah. Karena perbuatan tersebut tidak ada manfaatnya dan malah mendapatkan mudarat baik di dunia maupun di akhirat. Yang selanjutnya yaitu introspeksi diri. Apabila kita ada keinginan untuk membicarakan orang lain, maka kita harus ingat terlebih dahulu apakah diri kita itu sudah benar atau belum, sehingga kita mau membicarakan tentang orang lain. Yang selanjutnya yaitu saling mengingatkan. Apabila ada teman kita yang membicarakan tentang orang lain atau mengajak kita untuk membicarakan orang lain, maka kita sebagai temannya harus mengingatkan orang tersebut agar tidak melakukan perbuatan yang namanya ghibah. Selanjutnya yaitu perbanyak istighfar. Apabila kita berkeinginan atau ada keinginan untuk membicarakan orang lain, maka kita harus beristighfar terlebih dahulu. Kita harus mengingat Allah bahwasanya perbuatan tersebut tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada waktu luang, maka kita harus beristighfar sehingga tidak akan menimbulkan perbuatan yang namanya ghibah. Selanjutnya yaitu akibat dari perbuatan suka menggibah. Yang pertama yaitu mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hatinya menjadi keras. Yang ketiga, menyebabkan pertikaian ataupun permusuhan. Yang keempat, berani berbuat maksiat.
Dan yang kelima, amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, itulah tadi penyampaian materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini mendapatkan manfaat dari kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.